Om Swastiastu, Om Auginam Astu Namasidam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Perkenalkan, nama Ibu Niluh Putu Kertiasih. Ibu Astungkara, guru di SDN Menangal 601 dan di SDN Baratajaya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 6 dengan materi Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak dapat mengetahui keyakinan dalam agama Hindu. Kemudian dapat mengetahui dan menyebutkan bagian-bagian Pancasrada. Kemudian yang ketiga dapat menyebutkan contoh bagian-bagian dari Pancasrada. Untuk semakin menambah keyakinan anak-anak, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya di rumah mengambil sikap asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Karasodana. Om Sudayamam Swaha. Om Hati Sudayamam Swaha. Sikap Amustikarana. Berdoa ngawit. Om Narayana Namaskiratayan. Narana Saiwa Naruatamam. Dewi Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudirayet. Oh Yang Widi, Anda adalah Narayana. Kami memujamu sebagai yang utama. Semoga Dewi Saraswati memberikan keberhasilan. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan suci datang dari segala arah. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik anak-anak, untuk semakin menambah semangat anak-anak belajar di rumah, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan keyakinan di dalam agama Hindu. Anak-anak di rumah mengikuti ya dengan semangat. Keyakinan umat Hindu ada dalam Pancasrada. Brahman, Atma, Karma, Pala, Punarbawa. Moksa menjadi tujuan akhir. Brahman percaya adanya Tuhan. Atma percaya adanya jiwa. Karma pala hasil perbuatan. Punarbawa kelahiran kembali. Moksa menjadi tujuan akhir.
dalam kehidupan di dunia, selalu berpegang di jalan Dharma, dasar agama Pancasrada. Ya, tepuk tangan semuanya anak-anak. Anak-anak di rumah adalah anak-anak yang hebat. Ya, kita akan lanjutkan dengan keyakinan di dalam agama Hindu. Ya. Coba tolong perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada keyakinan terhadap Tuhan dalam wujud Dewa Wisnu. Kemudian ada tempat suci. Di gambar berikutnya juga ada anak yang kakinya cacat. Kemudian ada seorang anak yang cantik. Dan di gambar berikutnya seorang ibu yang sedang mengandung. Dan di gambar berikutnya ada alam neraka. Jadi gambaran tersebut adalah merupakan hubungan dengan keyakinan di dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu memiliki keyakinan yang bersumber dari ide Sang Hyang Widiwasa, yakni 3 kerangka dasar agama Hindu. Jika diumpamakan, di dalam tubuh manusia ini ada bagian kepala, kemudian ada tubuh, dan ada kaki, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi jika kepala di sini kemudian kakinya jalan mencapai tujuan ke sana? Nah, tentu tidak akan sempurna. Ya. Jadi 3 kerangka dasar agama Hindu ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibu ibaratkan lagi, anak-anak pernah tahu memperhatikan telur, ya? Ada kulit telur, ada kuning telur, dan ada putih telur, di mana ini merupakan satu kesatuan yang sempurna untuk bisa menetas dengan baik. Jadi ketiga kerangka dasar agama Hindu ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni Tatwa, Susila, dan Upakara. Baik anak-anak, jangan kemana dulu, setelah jeda berikut ini tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, masih tetap semangat anak-anak, kita masih tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini, di mana 3 kerangka dasar agama Hindu. Di dalam Rigveda dijelaskan api pengorbanan, persembahan dinyalakan dengan keyakinan yang mantap atau serada. Persembahan diaturkan dengan keyakinan yang mantap atau dengan serada, yang memiliki nilai tertinggi dalam kemakmuran. Artinya, yadnya ini haruslah dilaksanakan dengan penuh apa anak-anak? Keyakinan yang kuat. Kemudian kita akan lanjutkan ke serada berikutnya, yakni Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca artinya 5, srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu. Ya, yang bagian-bagiannya yakni yang pertama ada Widi Tatwa, keyakinan terhadap adanya ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Widi yang kedua adalah Atma Tatwa, keyakinan akan adanya Atma yang menghidupi semua makhluk. Dan yang ketiga adalah keyakinan akan adanya Karma Pala Tatwa, yang artinya umat Hindu percaya dengan adanya hukum sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Dan yang keempat adalah Punarbawa, yakni keyakinan akan adanya kelahiran berulang-ulang yang sering disebut dengan reinkarnasi. Kemudian yang terakhir yakni keyakinan akan adanya moksa,
kebebasan tertinggi. Ya, kita akan mengulas satu persatu biar anak-anak semakin memahami. Jadi keyakinan akan adanya Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan, ya, di sini berasal dari kata widi. Widi ini artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan atau ketuhanan. Tatwa artinya kebenaran atau ketuhanan. Jadi ketuhanan yang mempelajari tentang ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab suci Rigveda, Ekam Satviprah Bahuda Wadanti Agnim Yaman Mataris Ranam. Ahu, yang artinya satu Tuhan itu, dan hanya orang bijaksana yang menyebutnya dengan banyak nama. Seperti kita sering menyebut dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Agni, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan di dalam salah satu sloka di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan, Eta dionini butani sarwani yupadaraya aham krsnasya jagata prabhawa pralaya statha, yang artinya ketahuilah bahwa semua makhluk di alamku ini kelahirannya, aku adalah asal mula dari segalanya. Berarti ide Sang Hyang Widiwasa adalah awal dari penciptaan. Beliaulah yang menciptakan kita. Ya, beliau adalah asal kelahiran kita. Kita berasal dari beliau, ide Sang Hyang Widiwasa. Dan untuk meyakini adanya kebenaran di dalam agama Hindu ada 3 cara. Yakni yang pertama adalah agama pramana atau sabda pramana. Di sini meyakini akan adanya ide Sang Hyang Widiwasa atau kebenaran melalui kesaksian yang disampaikan di dalam kitab suci yang memang sudah merupakan sumber, ya, di mana orang-orang suci yang patut kita percayai. Kemudian kita lanjutkan dengan Anumana Pramana, di mana Anumana Pramana ini yakni mencari kebenaran melalui analisa yang logis dan sistematis. Kemudian berikutnya Prakyasa Pramana, yaitu seorang akan dapat meyakini adanya Tuhan melalui dan merasakan, mengalami secara langsung. Biasanya ini dialami oleh para maharsi dan para yogin, ya anak-anak ya. Jadi ada 3 cara untuk meyakini kebenaran ide Sang Hyang Widiwasa. Kita lanjutkan dengan contoh keyakinan Atma Tattwa. Di sini di mana Atma, ya, di dalam diri kita, jika tidak ada Atman, apa yang akan terjadi anak-anak? Maka kita akan semua akan meninggal atau mati. Jadi Atman inilah yang menghidupi semua makhluk, di mana Atman ini adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa, ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia yang disebut dengan Jiwatman. Jadi Parama Atman sebagai sumbernya. Kemudian kita akan lanjutkan, sesungguhnya di sini pada hakikatnya Parama Atman dan Jiwatman adalah satu. Jadi adalah satu. Kita adalah bagian dari ide Sang Hyang Widi. Ya, di mana di dalam kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan, Aham Atma Gudakesa, Sarwasisa Sarwabuta, Aham Adisya Madhyamcha. Di mana dijelaskan bahwa di dalam kitab suci aku adalah sumber dari segala Atman. Akulah yang menghidupi semua makhluk. Ada 12 sifat Atman dijelaskan, yakni yang pertama ada Achodya, tidak terlukai oleh senjata. Ada Adahya, yakni tidak terkeringkan oleh angin. Kemudian ada Acesya, tidak terbasahkan oleh air. Ada Nitya abadi, kemudian ada Sarwagata, berada di mana-mana. Kemudian ada Awikara, kemudian ada Acintya, tidak terpikirkan. Awikara, tidak terlahirkan. Demikian sifat-sifat Atman. Jadi anak-anak, jika Atman ini meninggalkan badan, anak-anak tidak perlu bersedih. Karena sebenarnya Atman ini adalah bersifat abadi. Jiwatman inilah yang akan merasakan surga, kemudian neraka, dan juga kelahiran kembali. Kemudian kita akan lanjutkan
ke dalam contoh keyakinan, yakni karma pala. Di sini kita perhatikan ada pengemis, kemudian ada orang yang merasakan bahagia, ya. Kemudian di sini ada pejabat yang dielukan oleh rakyat. Jadi ini adalah contoh daripada karma pala. Ya. 3 jenis karma pala Ibu akan jelaskan. Ya, yang pertama ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Jadi gambar tadi adalah merupakan hasil daripada 3 jenis karma pala ini. Yang pertama sancita karma pala adalah karma yang diperbuat di masa lalu, kemudian hasilnya sekarang yang kita nikmati. Makanya ada wajah yang cantik, ganteng. Kemudian prarabdha karma pala adalah karma pala yang diperbuat sekarang dan hasilnya sekarang. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, semakin menarik anak-anak ya. Tetap dalam program kesan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita akan lanjutkan ke prarabdha karma pala. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa prarabdha karma pala hasil perbuatan sekarang yang dinikmati pada hasil sekarang juga hasilnya. Kemudian kriyamana karma pala ini adalah hasil perbuatan sekarang berbuat, belum hasilnya ini nanti yang akan datang. Ya, jadi belum sempat dinikmati pada kehidupan sekarang ini. Jadi untuk itulah anak-anak, kita harus benar-benar anak-anak ini belajar menjadi anak-anak yang suputra dan suputri. Kita akan lanjutkan ke contoh keyakinan akan adanya punarbawa. Punarbawa di sini artinya kelahiran berulang-ulang. Ya. Mengapa adanya punarbawa? Karena Atman ini masih dibelenggu oleh material. Untuk bisa mencapai moksa, anak-anak kita harus benar-benar terbebas dari ikatan-ikatan material. Di mana seperti yang dicontohkan di dalam Mahabharata, ya, Maharsi Bhisma di sini mengalami keguguran, ya, karena sumpah oleh Dewi Amba, karena dendam kepada Maharsi, ya, Bhisma, dia bersumpah, ya, pada di kelahiran ke depan Dewi Amba menjadi Srikandi yang akhirnya berhasil terselesaikan dendamnya. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan di sini moksa. Ya, tujuan daripada agama Hindu yakni moksatam jagaditam yaca iti dharma. Ya. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebebasan, bebas dari ikatan duniawi, bebas dari penderitaan, ya, suka tanpa wali duka, bebas dari karma pala, ya, kemudian bebas dari punarbawa dan akhirnya menyatu dengan Sang Hyang Widi. Ya. Jadi di sini pun umat Hindu diberikan 4 cara untuk mencapai moksa. Ya. Yang pertama di sini ada Bhakti Marga. Ya. Bhakti Marga ini bagaimana menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan selalu menghubungkan diri dengan penuh cinta bakti kepada Tuhan. Ya, jika kita memiliki cinta bakti, apapun akan kita lakukan kepada Tuhan dengan penuh keikhlasan. Inilah Bhakti Marga. Kemudian Karma Marga Yoga. Di sini menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi dengan berkarma yang baik. Ya, dengan karma tanpa mengharapkan hasil. Kemudian yang ketiga ada Jnana Marga, yakni berbakti dengan ide Sang Hyang Widi dengan pengetahuan yang dimiliki dan dengan kebijaksanaan. Ya. Kemudian di sini yang terakhir ada Raja Marga Yoga, yakni menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa untuk mencapai moksa dengan apa? Dengan selalu terus-menerus menghubungkan diri, berlatih, bermeditasi, ya, mengkonsentrasikan pikiran untuk mencapai kesatuan dengan Sang Hyang Widiwasa. Nah, inilah keempat jalan inilah yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Ya. Kemudian di sini
dari keempat jalan ini, ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Di sini semua jalan tersebut telah diatur, ya, disesuaikan dengan kepribadian, watak dan kesanggupan manusia untuk menjalankannya. Jadi artinya di sini ketulus ikhlasan, kesungguhan orang tersebut untuk memilih baik jalan bakti marga, kemudian karma marga, ataupun dengan jalan jenana. Satu contoh dengan jalan jenana, bagaimana orang itu ingin mencapai tujuannya itu dengan mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya. Seperti seorang dokter misalnya, ya, dia bisa mencapai tujuannya dengan melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh membantu menolong orang. Ya. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan. Kemudian dari keempat jalan ini tidak ada seperti tadi, ada yang rendah atau yang kecil. Di sini keempat jalan ini semua sama. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, semua adalah sama. Yang tergantung pada kemampuan dan bakat masing-masing. Jadi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, semua akan dapat mencapai tujuannya, yaitu moksa. Jadi anak-anak, itulah keyakinan di dalam agama Hindu yang benar-benar kita harus yakini. Ya, seperti tadi ada 3 kerangka dasar agama Hindu yang merupakan pondasi yang kuat, yang benar-benar anak-anak harus di sini miliki keyakinan tersebut. Tidak bisa hanya dia melaksanakan tatwa saja atau filsafat saja tanpa melaksanakan upakara. Begitu pula dia hanya melaksanakan upakara saja tanpa mengetahui dari tatwa. Jadi ketiga ini perlulah dilaksanakan dengan penuh keseimbangan. Ditambah lagi dengan serada yang dimiliki Pancasrada. Yang semua serada ini adalah merupakan sumbernya dari Weda, yang merupakan wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya anak-anak ya, dengan kita mengetahui, dengan anak-anak mengetahui bagian-bagian dari Pancasrada, di mana di dalam diri kita semua adalah merupakan sumbernya dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya, untuk bisa mencapai moksatam jagaditam yaca iti dharma. Kita harus yakin, harus benar-benar ini atma tatwanya itu kita bisa benar-benar melaksanakan bakti kepada beliau. Ya. Jadi anak-anak, berkarmalah yang baik, berbuatlah yang baik untuk selalu bisa menjalankan ajaran dharma. Ya, tak terasa waktu sudah akhir, Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak, yakni di sini buatlah contoh perilaku penerapan bakti marga dan didokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian dikirim ke guru agamanya masing-masing. Jadi anak-anak bisa di sini memberikan contoh bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan di rumah, kemudian difoto, ya. Selain itu ada dikasih penjelasan, kemudian dikumpulkan di guru agamanya masing-masing. Baik anak-anak, tak terasa sudah berakhir waktunya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan dan rajin sembahyang. Ya, selalu berkarma yang baik agar bisa menjadi anak yang suputra dan suputri. Baik, kita akhiri dengan sikap para mesanti. Para mesanti ngawit. Om Santi 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 Om. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya.